Good morning everyone. How are you today? I hope all of you in good condition and stay healthy. Okay? Now we will start our lesson. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya nak. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran yang ketiga. Energi alternatif ramah lingkungan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa itu energi alternatif. Energi alternatif ini disebut juga dengan energi terbarukan ya nak. Contohnya energi alternatif ada matahari, panas bumi, ada angin, air, dan tumbuhan ya nak. Tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang energi alternatif dari daun jarak atau dari buah jarak ya nak. Yang mana bisa menghasilkan solar ya. Jadi tumbuhan itu bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Di sini juga ada kentang. Kentang merupakan umbi batang yang dapat dimakan. Jadi kentang juga bisa kita makan ya nak. Sekaligus juga dapat diolah menjadi energi alternatif. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Misalkan kita perhatikan percobaan di bawah ini. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, kentang. Kentang kita sediakan di sini 3 buah ya nak. Kentangnya 3 buah. Koin tembaga dan paku. Koin tembaga ini uang 500 rupiah nak. Uang koin 500. Tapi yang kuning ya nak. Kemudian paku. Kalau di buku pena kita dibuat di situ seng ya nak. Tembaga dan seng. Di sini sengnya bisa kita ganti dengan paku. Tembaganya bisa kita ganti dengan uang koin tembaga yang kuning ya nak. Masing-masing 3. Kemudian yang berikutnya yang nomor 3, lampu LED. Jadi lampunya seperti ini yang kecil ya nak, yang kecil. Kemudian yang keempat kita membutuhkan kabel. Kemudian yang kelima kita membutuhkan penjepit buaya atau krokodil ya nak, penjepit buaya atau krokodil seperti ini. Ini dia alat dan bahannya. Tadi kentang 3 buah, koin tembaga, uang gopek 500 ya nak, uang koin 500 rupiah. Ada 3, paku 3. Diusahakan pakunya yang baru ya nak. Kemudian lampu LED-nya seperti ini yang kecil. Kemudian kabel. Kemudian penjepit krokodilnya juga kita butuh. Ada seperti ini ya nak. Oke. Ini yang kita butuhkan untuk membuat baterai dari kentang. Bagaimana caranya membuatnya? Kita perhatikan langkah-langkahnya ya nak. Yang pertama kita ambil kentangnya. Kemudian yang berikutnya kita susun kentangnya menjadi 3 seperti ini bersusun. Kemudian yang berikutnya tancapkan koin di seperti ini ya nak. Yang kedua tancapkan juga pakunya. Begitu juga di kentang yang kedua dan kentang yang ketiga. Ditancapkan ke dalamnya nak, dimasukkan. Oke, setelah itu kabel tadi sudah kita sambungkan seperti ini ya nak. Jadi seperti ini. Setelah kabel disambung dengan penjepit buaya tadi seperti ini. Jepitkan satu ke koin, satunya lagi ke
paku. Tancapkan ke koin, satunya lagi ke paku. Nah, kemudian, untuk berikutnya, sambungkan koin yang di sini ke kabel, lalu sambungkan ke lampu LED-nya tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kabel yang hitam, ini kabel merah ya nak, ini kabel hitamnya. Nah, sambungkan juga seperti ini. Dari paku ke ini, ke lampu LED-nya. Jadi seperti ini. Nah, nanti kamu boleh mempraktikkannya nak. Nah, jika sambungannya sudah tepat, maka lampu ini akan bisa menyala. Mengapa lampu ini bisa menyala? Ya. Mengapa lampu ini? Tapi lampunya yang kecil ya nak, dan diusahakan nanti untuk mentesnya di tempat yang agak gelap supaya nampak cahayanya walaupun sedikit ya nak. Nah, mengapa lampu itu bisa menyala? Di kentang terdapat larutan elektrolit. Kentang dapat menjadi elektrolit karena kentang mengandung garam dan air. Garam apabila bereaksi dengan air akan menjadi larutan garam yang dapat menghasilkan listrik atau disebutlah dengan larutan elektrolit. Jadi larutan elektrolit itu adalah kandungan garam dan air. Ya, yang bercampur di dalam kentang itu dapat menghasilkan listrik ya nak. Maka lampunya bisa menyala. Jadi ingat ini seperti ini ya nak. Ikuti saja petunjuknya. Nah, setelah itu kamu telah berhasil membuat percobaan baterai alami dari kentang. Tugasnya, tuliskan teks petunjuk berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan tadi. Gunakanlah bahasa yang baku dan yang mudah dipahami. Nah, setelah kamu memperhatikan langkah-langkah membuat baterai dari kentang ini tadi, nah, kamu buatlah teks petunjuknya ya nak, cara membuat baterai dari kentang. Oke, inilah yang disebut dengan energi alternatif dari kentang. Oke anak-anak yang baik, semoga yang sudah disampaikan dapat dimengerti ya nak. Tugasnya hari ini membuat teks petunjuk dari percobaan ini. Nah, kamu boleh mencobanya juga di rumah. Dan bahan-bahannya tidak terlalu sulit ya nak. Kalau sudah dipraktikkan, buatlah teks petunjuknya. Oke, thank you for your attention and see you.